Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Kurniawan Prasetyo. Dalam video ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Yuk kita mulai. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Nah, biasanya perkembangbiakan secara generatif ini didahului proses polinasi atau penyerbukan. Nah, penyerbukan ini terjadi pada bunga. Nah, yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Nah, khusus di video ini kita hanya fokus membahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, dengan menonton video ini teman-teman akan mempelajari tentang apa sih pengertian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kemudian kita juga akan belajar bagian-bagian tubuh tumbuhan khususnya pada bunga. Kita juga akan belajar tentang macam-macam penyerbukan dan terakhir kita akan belajar tentang ciri-ciri penyerbukan. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian dari perkembangbiakan generatif. Kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari perkembangbiakan itu? Apa sih pengertian dari perkembangbiakan tumbuhan? Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah spesies tertentu. Contoh, ada sebuah tumbuhan, misalkan tumbuhan mawar, itu melakukan proses perkembangbiakan supaya apa? Supaya spesies atau jenis mawar itu tidak punah dan untuk memperbanyak jumlah dari spesies mawar itu. Tumbuhan dapat berkembang biak secara kawin atau generatif. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif yaitu tumbuhan berbiji. Dan alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji adalah bunga. Nah, perkembangbiakan generatif biasanya didahului oleh penyerbukan atau polinasi. Apa itu polinasi? Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses atau peristiwa jatuhnya benang sari di kepala putik. Nah, jadi proses perkembangbiakan generatif ini adalah proses yang terjadi pada tumbuhan yang memiliki biji dan proses perkembangbiakannya terjadi di bunga. Nah, oleh karena itu mari kita pelajari bagian-bagian dari bunga. Teman-teman bisa lihat ada gambar di samping ini adalah gambar dari bagian-bagian bunga. Teman-teman bisa lihat di situ ada mahkota bunga, kemudian teman-teman bisa lihat juga kepala sari, ada juga benang sari, ada juga kepala putik, ada juga tangkai putik, kemudian ada bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan juga tangkai bunga. Oke, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping ini. Kita bahas satu persatu fungsi dari bagian-bagian bunga ini ya. Bagian yang pertama kita ambil dari yang paling bawah yaitu tangkai bunga. Fungsi dari tangkai bunga adalah bagian bunga yang menghubungkan batang dengan bunga. Nah, tangkai bunga ini menggelembung pada bagian ujungnya dan membentuk dasar bunga. Nah, itu adalah fungsi dari tangkai bunga. Yuk, kita lanjut. Yang kedua adalah kelopak bunga. Nah, apa itu kelopak bunga? Kelopak bunga adalah bagian di dekat dasar bunga yang menyelimuti bunga saat bunga masih kuncup. Ketika bunga sudah mekar, kelopak bunga juga akan ikut mengembang. Kita lanjut. Fungsi yang ketiga adalah bagian mahkota bunga. Nah, teman-teman lihat bagian mahkota adalah bagian yang berada di posisi paling atas. Nah, bagian bunga yang paling indah adalah mahkota bunga, sehingga mahkota bunga ini biasa disebut juga perhiasan bunga.
Selanjutnya ada bakal biji, itu ada di tengah-tengah. Kalau teman-teman lihat gambar di samping, ada di tengah-tengah. Bakal biji ini adalah calon tumbuhan baru yang di dalamnya terdapat sel telur. Oke. Selanjutnya adalah benang sari. Nah, benang sari itu ada di sebelah kanan ya, paling atas itu benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Kemudian hati-hati ya, jangan mentang-mentang namanya sari kita identik dengan betina. Padahal di bunga ini benang sari dia memiliki atau berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kemudian ada putik. Nah, putik adalah alat kelamin betina. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa benang sari adalah alat kelamin jantannya, kemudian putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Oke. Nah, tadi sudah dibahas bahwa proses perkembangbiakan generatif diawali dengan terjadinya penyerbukan. Apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan adalah pertemuan serbuk sari yang berasal dari kepala sari dengan putik. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di samping, ini ada beberapa jenis penyerbukan. Kita bahas dari yang paling kiri. Yang paling kiri ada gambar penyerbukan sendiri. Nah, teman-teman lihat, penyerbukan sendiri atau autogami adalah proses penyerbukan yang terjadi apabila benang sari dan kepala putik berasal dari satu bunga yang sama. Teman-teman lihat, itu benang sari dan kepala putiknya berasal dari bunga yang sama. Itu namanya penyerbukan sendiri. Nah, yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami. Nah, kalau geitonogami atau penyerbukan tetangga ini, benang sari dan kepala putik berasal dari bunga yang berbeda. Coba teman-teman lihat, bunganya beda, tapi dia berada dalam satu pohon yang sama. Nah, teman-teman lihat di gambar deh. Lihat tuh, penyerbukan tetangga. Bunganya beda, tapi dia tetap berada dalam satu pohon yang sama. Jadi, bunganya berbeda, tapi pohonnya yang sama. Nah, penyerbukan yang ketiga namanya penyerbukan silang. Nah, ini terjadi apabila kepala putik dan benang sari berasal dari pohon yang berbeda. Pohonnya berbeda. Ini benang sari, ini putik, dia berbeda, tapi masih dalam satu jenis. Misalkan mawar, ini juga mawar gitu. Masih berasal dari satu jenis pohon yang sama. Kemudian yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Nah, teman-teman lihat, kalau penyerbukan bastar ini berbeda pohon, berbeda jenis tanaman, tapi masih berdekatan, masih sejenis. Nah, coba lihat gambarnya berbeda tuh, pohon yang satu ada kuncupnya, pohon yang kedua tidak ada kuncupnya. Itu namanya penyerbukan bastar atau hibridogami. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi sudah dibahas macam-macam atau jenis-jenis penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kemudian ternyata penyerbukan ini ada atau butuh bantuan. Setidaknya ada 4 benda atau 4 hal yang bisa membantu terjadinya proses penyerbukan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin atau anemofili. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh air atau hidrofili. Yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau zoodiofili. Dan yang keempat, penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antrofili. Kita bahas satu-satu ya. Dari penyerbukan yang dibantu oleh angin atau anemofili. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan yang dibantu oleh angin adalah satu, serbuk sarinya banyak. Serbuk sarinya banyak, kecil dan ringan, sehingga serbuk sari ini akan mudah terbawa oleh angin. Kemudian, bentuk tangkai sari panjang dan kepala sari besar. Kemudian contoh ciri yang ketiga adalah bentuk mahkotanya kecil, bahkan ada yang tidak memiliki mahkota bunga.
Kemudian kepala putik terentang keluar dari bunga, panjang dan berbulu. Ciri yang terakhir yang dibantu oleh anemofili atau oleh angin adalah bunga tidak berwarna dan tidak mempunyai kelenjar madu. Itu adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Sekarang kita masuk ke ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air. Penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang bunganya terendam air. Serbuk sari yang menempel pada kepala sari setelah cukup matang akan terbawa oleh air dan terbawa sehingga menempel pada kepala putik. Dari proses inilah yang kemudian terjadi penyerbukan. Dalam kasus lain, ini juga bisa dibantu oleh hujan. Ketika hujan turun, maka benang sari akan terbawa oleh hujan sehingga menempel di kepala putik. Itu adalah ciri penyerbukan yang dibantu oleh air atau hidrofili. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu ciri penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau zodiofili. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh hewan adalah: 1. Bunganya berwarna-warni sehingga bunga itu menarik perhatian para serangga dan beraroma khas sebagai daya tarik. Yang kedua, serbuk sarinya berlendir sehingga dapat melekat di tubuh hewan. Putik tersembunyi dan berlendir. Ciri yang ketiga adalah mempunyai kelenjar madu atau nektar. Dan ciri yang keempat, mahkota berukuran besar dan berwarna mencolok. Nah, teman-teman lihat gambar di samping, ada tumbuhan yang sedang dibantu penyerbukannya oleh lebah pada gambar di bawah dan juga oleh kupu-kupu pada gambar di atasnya. Nah, yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antrofili. Nah, contoh penyerbukan yang dibantu oleh manusia adalah bunga salak dan vanili. Pada bunga salak dan vanili, alat perkembangbiakan antara jantan dan betina tumbuh secara terpisah. Nah, cara melakukan penyerbukannya pada bunga salak atau vanili adalah dengan cara menaruh bunga jantan yang penuh serbuk sari, dipetik, kemudian ditempelkan pada bunga betina yang sudah masak atau sudah siap melakukan perkembangbiakan. Nah, proses penyerbukan akan terjadi sampai nantinya akan menghasilkan buah. Nah, itu adalah 4 contoh atau penyerbukan yang dibantu. Yang pertama ada dibantu oleh hewan, kemudian dibantu oleh angin, dibantu oleh air, dan juga dibantu oleh manusia. Baik, kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, bunga dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Generatif itu melalui proses perkawinan dan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Nah, pada perkembangbiakan generatif didahului dengan penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan terbagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, kemudian penyerbukan tetangga, kemudian penyerbukan silang, dan terakhir adalah penyerbukan bastar. Nah, dalam prosesnya penyerbukan ini dapat dibantu oleh 4 hal. Yang pertama, dibantu oleh angin atau anemofili. Yang kedua, dibantu oleh air atau hidrofili. Yang ketiga, dibantu oleh hewan atau zodiofili. Dan yang keempat, dibantu oleh manusia, antrofili. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami, silahkan berikan komentar atau silahkan berikan pertanyaannya di kolom komentar. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.